kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita boleh bertemu lagi oleh karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur boleh dipertemukan lagi oleh karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Hari ini, pagi hari ini kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, dan untuk meresponi atas kasih-Mu yang begitu besar, kami mau kembali membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai penguat, sebagai penopang kami untuk boleh dapat menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-73 ayat 26. Mazmur 73 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, teks tersebut merupakan komitmen ataupun suatu hal yang sangat dipegang oleh Daud pada saat itu. Daud memahami bahwa seluruh perjalanan hidupnya, semua hal-hal yang sudah dilaluinya baik dalam suka maupun duka, mulai dari kecil hingga sampai akhirnya Tuhan mempercayakan dia sebagai raja, adalah oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan,
Namun seketika di dalam kepercayaan pelayanan, di dalam kepercayaan menjadi raja yang Tuhan berikan kepada dia, ada hal kesedihan yang harus dia hadapi atas hal tersebut. Ada hal-hal yang membuat dia sedih, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun mengalami demikian, Daud tetap meyakini bahwa Tuhan adalah penolong di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Daud mendirikan suatu rumah untuk tabut Allah adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh Daud sebagai respon betapa dia menyadari bahwa dia bukanlah siapa-siapa, bahwa dia bukanlah apa-apa, melainkan itu semua oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sikap hati yang dimiliki oleh Daud ini ada di dalam kehidupannya karena dia selalu menempatkan Tuhan, menempatkan Allah di dalam hatinya, sehingga hal tersebut membuat seluruh kehidupannya menjadikan hidup yang selalu di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengatakan bahwasanya sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kalau kita berbicara tentang dagingku dan hatiku habis lenyap, artinya bahwa ada masa yang akan terlewati. Artinya ada keterbatasan yang akan kita lewati sebagai manusia ciptaan Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, daging dan hati ini menunjukkan bahwa tubuh fisik dan emosi manusia akan lemah, sakit, bahkan akan mati seiring dengan berjalannya waktu. Hal tersebut menjadi hal yang dipegang oleh Daud pada masa itu, sehingga dia berani mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Artinya dia sudah menyadari bahwa hidup yang dimilikinya pada saat itu adalah hidup yang sifatnya sementara, hidup di dalam keterbatasan. Oleh karena itu pada kata-kata berikutnya dia mengatakan bahwasanya gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Menunjukkan bahwa adanya suatu keabadian di dalam pribadi Allah. Adanya suatu harapan bahwa di dalam Allah semuanya akan terjadi untuk selama-lamanya, bukan dengan waktu yang memiliki batas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang keterbatasan waktu, artinya bahwasanya hal-hal yang ada di dalam dunia ini, hal-hal di dalam dunia kefanaan. Sedangkan kalau kita berbicara tentang keabadian, kita mau mengatakan bahwasanya keabadian itu hanya kita dapatkan di dalam Allah sebagai gunung batu yang kokoh dan bagian yang akan tidak tergoyahkan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya masa kini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Daud mengatakan bahwasanya gunung batu dan bagiannya tetaplah Allah selama-lamanya, artinya Daud menempatkan dirinya, Daud memberikan dirinya untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh totalitas kehidupannya kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan yang abadi. Kalau hari ini kita masih berlindung dan bersandar pada hal-hal duniawi yang sifatnya sementara, mari kita semua beralih kepada pemenuhan, beralih kepada pemberian diri kita untuk menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan terdapat yang abadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Daud mengatakan bahwasanya Allah itu adalah gunung batu, Allah itu adalah bagian di dalam kehidupannya, satu komitmen yang akan terus di dalam kehidupannya
untuk selama-lamanya. Satu komitmen yang menyatakan bahwasanya Allah akan memberikan kemenangan, Allah akan memberikan pertolongan bagi setiap orang yang berharap dan yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau mengatakan bahwasanya kita semua adalah orang-orang yang menaruh seluruh kehidupan kita. Hari ini kita mau mengatakan bahwasanya kita adalah orang-orang yang menyerahkan seluruh kebergantungan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal duniawi saja. Karena kita tahu bahwa hal-hal duniawi hanya bersifat sementara, tetapi di dalam Allah ada sifat keabadian yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari terus kita bersandar kepada Tuhan, mari terus kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita, bahwa Tuhan adalah gunung batu dan bagian kita untuk selama-lamanya. Kita mau menyanyikan lagu pujian yang mengatakan bahwasanya sekalipun dunia ini semua bergoncang tak tergoyahkan, namun Allah adalah tetap bagian di dalam kehidupan kita. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur firman Tuhan mengajarkan kami bahwasanya sekalipun daging dan hati kami habis lenyap, tetapi gunung batu dan bagian kami untuk selama-lamanya adalah Allah yang kami percayai di dalam kehidupan kami. Sekalipun dunia ini berkonjang, sekalipun banyak tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan yang kami hadapi, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah bagian kami untuk selama-lamanya, adalah bagian yang akan menolong dan menyertai kami semua dalam melewati semua hal yang saat ini yang mungkin sulit kami lewati. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Ajar kami untuk semakin percaya bahwa janji Tuhan, janji penyertaan, janji perlindungan-Mu terus Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan hari ini juga kami juga mau berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semua dalam menjalankan semua tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin bangsa dan negara kami. Berdoa juga kepada-Mu ya Tuhan untuk aparatur pemerintahan, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Engkau Allah yang menyertai mereka, hikmat-Mu senantiasa menyertai mereka sehingga semua keputusan demi keputusan yang mereka ambil merupakan keputusan-keputusan yang boleh membawa dampak yang positif untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, kami juga mau berdoa untuk TNI dan Polri yang hari ini boleh berdiri menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka senantiasa. Mereka yang berada di perbatasan-perbatasan, mereka yang berada di pedalaman demi pedalaman, biarlah Engkau yang selalu melindungi dan menyertai mereka. Berdoa untuk semua keluarga yang mereka tinggalkan, biarlah mereka juga terus senantiasa di dalam perlindungan dan penyertaan yang pada Tuhan. Anak-anak mereka, istri-istri mereka selalu di dalam perlindungan dan kasih setia yang daripada Tuhan. Terima kasih, hari ini juga kami berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan, dimanapun mereka berada, di perkotaan, di pedalaman, di pedesaan. Engkau Allah yang menyertai seluruh gereja-gereja ini. Kami rindu semua gereja-gereja boleh dapat menjadi berkat, boleh dapat menjadi garam dan terang untuk semakin memberitakan tentang Injil, tentang kabar baik yang daripada Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk semua para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan berikan mereka perlindungan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa supaya kesetiaan terhadap pelayanan yang boleh Tuhan berikan kepada mereka menjadi bagian yang Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menghadapi tantangan demi tantangan, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Justru ketika mereka menghadapi tantangan, kesetiaan dalam hati mereka terus mereka majukan, terus mereka nyatakan di dalam kehidupan mereka, sehingga iman percaya mereka boleh dapat semakin bertumbuh kepada Tuhan. Terima kasih, kami juga mau berdoa untuk kami semua sebagai orang-orang percaya pada masa kini. Kami berdoa supaya roh yang takut akan Tuhan menjadi bagian yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Berikan kami hati-Mu supaya kami boleh dapat senantiasa mencari Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan terdapat keselamatan yang kekal, terdapat janji yang abadi yang akan Engkau berikan kepada kami sebagai orang-orang percaya pada masa kini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami, bersyukur untuk semua gereja-gereja, bersyukur untuk semua hamba-hamba Tuhan yang hari ini masih dengan kesetiaan melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengakhiri doa kami ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami sebagai orang percaya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.